aku minum, aku bisa minum 1 sampai 3 liter sehari. Kan 1 liter kan 1 botol yang gede itu nggak mungkin sih kita bisa 2, paling tidak 2. Emang kebetulan senang minum air putih juga gitu dibanding yang lain-lain gitu. Jadi kalau mau dibilang berapa liter sih, yang pasti di atas 5 liter sih, lebih bahkan. Apalagi kalau lagi ngajar, kadang-kadang saya ngajar 2 kali di dalam 1 hari. Minimal 3 liter per hari. Kalau gelas banyak banget, tapi kalau botol itu biasanya sekitar 3 botol besar. Kalau aku walaupun banyak aktivitas, aku tuh selalu ingat minum air putih. Karena kemana-mana tuh selalu bawa air minum segede gaban tuh. Gede banget. Jadi mungkin 2 liter, 3 liter water. Ya 3 liter air deh. Apakah air putih yang dikonsumsi air putih biasa? Dihangatkan terlebih dahulu atau didinginkan? Air biasa. Kalau saya prefer air putih dingin. Nah saya dengar sih sebenarnya air putih dingin, air putih tawar sebenarnya lebih baik ya yang room temperature. Tapi nggak tahu ya, untuk saya bisa lebih gampang dan lebih refreshing juga ya. Apalagi kalau lagi olahraga, saya lebih prefer untuk air dingin sih. Walaupun itu mungkin nggak tepat untuk semua situasi, tapi saya sendiri sampai punya cooler yang bisa menahan air dingin itu berjam-jam. Karena saya emang lebih suka air dingin. Saya lebih suka air biasa atau justru air hangat atau panas. Lebih sering yang dingin karena kita tinggal di tropical country. Panas banget, ini aja udah keringetan, Bo. Lalu tahukah para pesohor ini dengan manfaat air putih? The first thing in the morning, pada saat kita baru bangun, terus kita minum itu kan artinya kayak di wash. Jadi untuk mencuci badan, untuk detox juga gitu. Banyak banget khasiatnya kalau kita dulu ada terapi water, terapi air, asam urat lah, apalah segala macam. Jadi banyak sekali gunanya karena it's water, air gitu. Memang itu udah alat pembersih dalam kita. Ada untuk detox alami. Saya sih anggap air putih itu kayak oli buat mesin tubuh, yaitu tubuh kita gitu. Dan kenapa saya harus sering-sering, walaupun kadang-kadang jadinya lebih sering ke kamar mandi gitu, sehari bisa berkali-kali. Tapi itu proses untuk berjalan biar oli di tubuh kita bersih terus, kayak oli di mesin, yaitu tubuh kita gitu. Setahu saya nih kalau air itu bagus buat pencernaan, buat juga bersihin ginjal, terus juga yang pasti buat kalau menghilangkan rasa aus. Alah. Oh, wow. Menurut Jesslyn, manfaat air putih itu banyak sekali. Karena salah satunya itu stres. Menurut Jesslyn, kalau misalnya aku tuh mulai dehidrasi tuh aku mulai pusing, mulai bawaannya nggak enak. Dan itu menimbulkan stres buat aku sendiri. Karena kalau misalnya kita kerja mau mikir kan kayak, aduh nggak bisa mikir gitu. Badannya nggak enak. Dan apalagi kalau buat wanita, itu buat Jesslyn khususnya tuh Jesslyn suka sakit pinggang kalau misalnya kurang air minum. Aduh kok kayaknya pinggangnya pegel ya, itu berarti udah tandanya kurang air minum putih. Kurang minum air putih. Nah tuh, kayaknya kurang minum juga nih sekarang. Tidak itu saja, ada 5 manfaat lainnya. Pertama, meningkatkan kinerja daya otak dan menyediakan energi. Kedua, membantu mengeluarkan toksin dalam tubuh. Ketiga, baik untuk kesehatan kulit. Keempat, meningkatkan dan memperkuat sistem imun pada tubuh, serta mengurangi lelah, meningkatkan mood, dan meredakan sakit kepala. Kita tinggalkan soal air putih dan manfaatnya bagi tubuh. Hal receh yang selama ini acap menjadi perdebatan adalah soal penyebutan. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, air putih selalu disamakan dengan air bening. Dilihat dengan kasat mata, warna air yang kita konsumsi memang bening, bukan putih seperti yang kita pahami selama ini. Lalu, mana yang benar? Ya, padahal kan dia warnanya nggak begini ya. Ini air susu soalnya, Mas. Air putih, air, iya ya. Iya. Mungkin kalau air bening, ya itu juga menjadi pertanyaan. Biasanya kita suka bertanya-tanya, kenapa ini namanya itu, kenapa ya kita harus mundur jauh ke belakang. Who invented it sampai terbersit, kalau ini warnanya putih, ini tuh oranye, ini tuh hijau. Kenapa nggak ini, baju lo ini kenapa nggak biru?
Atau kenapa ini nggak namanya cicak aja gitu kan, same thing. Benar juga ya. Nggak tahu ya. Benar juga, padahal warnanya nggak putih sama sekali ya. Kayaknya sih nggak tahu sama sekali. Itu baru ngeh juga. Mungkin sih karena kita banyak minum dari gelas-gelas atau botol yang bikin reflection dari itunya apa pantulan cahayanya jadi kelihatan putih. Dan itu sama aja kenapa kadang-kadang kita sebut produk bukan dari barangnya sendiri tapi dari mereknya. Kadang-kadang kita banyak ya kita sebut merek, sebenarnya itu bukan nama asli barangnya tapi udah saking kebiasaan. Jadi mungkin dari situ juga sih. Kan bening. Saya masih belum menemukan jawaban pastinya. Nanti kalau saya sudah menemukan, saya kasih tahu kalian semua, oke? Karena yang bening-bening cuma saya. Gimana? Setuju? Realitinya, kita sudah terlanjur menyebut air yang kita minum adalah air putih. Sedikit saja menyebut air bening, sehingganya kalau diubah akan terdengar aneh. Ya apa-apa yang kebiasaan begitu dirubah akan aneh tapi hanya untuk sementara waktu. Kalau memang akan dirubah ya lama-lama juga akan terbiasa untuk ngomong air bening. Walaupun mungkin akan masih ada yang sebutnya air putih gitu. Sebenarnya yang air yang kita harus minum sebenarnya air bening ya, karena air putih berarti ada sesuatu dong di dalamnya. Rasanya kita minum air bening, kalau bening ya berarti bersih dan pure. Ya udah mulai sekarang kita ngomongnya air bening aja deh. Karena udah jadi kebiasaan pasti akan terasa aneh sih. Karena udah semua orang lidahnya lidahnya ngomongnya air putih, terus tiba-tiba disuruh air bening, agak aneh sih. Water. Kalau pakai bahasa Inggris enggak. Ya, air mineral. Air mineral. Ya air kan mineral. Aneh juga sih. Nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya air susu nggak bingung juga ya. Kenapa air putih, nggak kenapa air transparan gitu. Mungkin karena putih itu suci, bersih, dimana air putih ini bisa membersihkan kita dan menyucikan kita. Hah, bisa saja kamu Jesslyn. Kebiasaan, bagaimana masyarakat menanggapinya? Karena setahu aku air putih itu bisa menetralisir kuman-kuman yang ada di tubuh atau bakteri-bakteri gitu sih. Air bening. Kenapa dibilang air putih? Karena mungkin udah brandnya kali air putih, jadi orang-orang itu ngomongnya air putih. Air putih ya warnanya putih bening. Nah, kenapa orang-orang bilangnya air putih bukan air bening? Oh iya ya, karena mungkin dalam bahasa Sanskerta bening itu putih ya, dalam bahasa Indonesia ya.